rumusnya untuk menentukan gerak melingkar. Nah, kalau kita misalnya memutar nih, memutar sebuah bandul gitu kan. Nah, kecepatan minimum di titik terendah itu agar menempuh satu lingkaran penuh itu berapa sih kalau di bandul? Ya, V minimumnya itu sama dengan akar 5GR. Nah, kecepatan maksimumnya itu adalah akar GR aja. Nah, minimumnya di titik terendah ya. Misalnya kita mutar sebuah bandul kayak gitu kan. Putar gitu. Nah, bandul ini di titik terendah, itu ini V minimumnya. Tapi kalau di titik tertingginya, V maksimumnya adalah akar G. Ya. Lalu kecepatan maksimum ketika membelok di jalan yang horizontal, kan misalnya kayak mobil tuh, naik mobil, di lingkar, kayak agak membelok jalannya itu kan kayak bentuknya lingkaran gitu. Kan seakan-akan kita itu keluar gitu ya kan, kedorong gitu kan. Nah, itu tuh V maksimumnya sama dengan akar mu GR. Ya. Nilainya itu akar mu GR. Mu itu adalah kecepatan, sorry, mu itu adalah uh, koefisien gesek statis. Oke. Nah, ketika kecepatan maksimum ketika membelok di jalan miring, itu kalau jalannya miring ya, dia adalah tangan theta G, akar ya, tangan theta G kali R. Nah, kecepatan maksimum ketika membelok di jalan yang miring dan kasar, ini rumusnya. Kalau dia jalan miringnya yang kalau jalan miringnya itu ada sudutnya, maka ini rumusnya ya. V maksimum sama dengan akar G kali R dan kurung mu tan theta tambah tangan theta satu kurang mu tangan theta. Gitu. Oke, itu ya. Udah paham, Ana? Udah ditulis atau di screenshot? Belum belum Kak, masih ditulis.
Udah. Nah, selanjutnya adalah gerak rotasi dan persamaan, di mana kalau misal saya sepertinya sama aja sih ya, cuman ada perbedaan dari notasinya ya, dari gerak translasi sama gerak rotasi ya. Nah, kalau gerak translasi itu perpindahan linearnya kan dilambangkan dengan S. Tapi kalau gerak rotasi itu dia namanya posisi sudut atau theta dia namanya. Nah, tapi ada hubungan antara theta dengan S. Maka S itu sama dengan theta kali R. R itu jari-jari. Sama begitu juga dengan kecepatan linear rata-ratanya, kesamaan kecepatan sudut rata-rata. Ya, dia dinamakan dengan omega, ya, gerak melingkar. Nah, tapi percepatan linear rata-rata itu kan biasanya kita disimbolkan dengan A, ya. A itu kan perubahan V per delta T. Nah, dia itu sama dengan kalau di sini dia percepatan sudut rata-rata, yaitu perubahan omega per delta T. Nah, itu dia. Dia pasti ada hubungannya dengan gerak translasi. Di mana omega itu, ini bacanya omega ya. Omega itu adalah percepatan sudutnya, T itu periode putaran, F itu frekuensi putaran. Di mana omega itu sama dengan 2 pi per T. Ya, itu sama dengan radian nanti dia. Atau omega itu bisa juga 2 pi kali F. Itu ya. Ada yang tanyakan sejauh ini? Benar agak. Lagi nulis ya? Ini kalau lagi nulis. Kalau sudah kasih tahu ya. Ya kak.
Udah belum? Belum Kak. Udah? Belum. Udah belum? Belum Kak. Udah Kak. Oke. Nah, dia itu em, kemudian sama kayak GLB ya, dia tuh ada namanya gerak melingkar beraturan. Kayak bukan gerak lurus beraturan, namanya gerak melingkar beraturan. Jadi dia kelajuannya tetap, kelajuan sudutnya ya, sedangkan kecepatan linearnya pasti berubah. Itu kelajuan sudutnya tetap. Nah, besar dan arah kecepatan sudutnya selalu tetap, dan kecepatan tangensial dan kecepatan sudutnya sama dengan nol. Udah pasti dia sama kayak GLB. Nah, besaran GMB itu ini omega sama dengan 2 pi per T atau omega sama dengan 2 pi kali F. Nah, percepatan tangensial
Itu dia tegak lurus terhadap kecepatan linear kan, dan dia mengarah ke pusat lingkaran. Nah, ini rumusnya AS sama dengan V per R. Jadi sebenarnya AS sama dengan V kuadrat per R. Ya, persamaan dengan GMB-nya, bagaimana theta atau radian itu ya, theta sama dengan theta 0 kali tambah omega T. Ini enggak ada rumus AS-nya. AS-nya. AS, asentripetal itu sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Itu ya. Kalau dia selesai, kita coba soal-soal, boleh? Udah kak. Udah? Udah kak. Oke, kita coba cari soal-soal GMB ya. Sebelum kita bahas kayak GMBB. Oke, gerak melingkar dulu. Yang nomor 38. Ya. Mau dibahas atau mau dicoba kerjaan pakai sebisanya dulu? Coba dulu kak. Oke.
7 rad per second, Kak. 7 radian per second. Iya, Kak. Benar. Wow. Caranya kalau pakai omega T sama dengan omega 0 ya. Boleh dijelasin nggak, Kak, caranya? Oke. Jadi kecepatan awal mata bornya itu kan dia ini tanya omega T kan. Jadi dia sama dengan omega 0 ditambah alfa T kan. Nah, omega 0-nya kan 5 radian per sekon kecepatan sudutnya. Nah, kalau alfa alfa itu pasti satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, itu dia 5 radian per sekon. 5 ditambah alfanya kan 0,5. T-nya 4. Jadi 5 ditambah 0,5 kali 4 itu 2. Jadinya 7. Jadi dia 7 radian per sekon. Paham? Ini rumusnya dari rumus mana, Kak? Pakai rumus omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Ini kayaknya dia langsung deh. Langsung dengan gak ada GMB gitu. Gerak melingkar dia bilang. Gerak melingkar aja. Itu rumusnya. Udah paham rumusnya? Paham, Kak? Nah, ya itu sama kayak rumus ini ya. Gerak melingkar beraturannya itu tuh. Dia coba langsung catat aja ya. Kayaknya dia ini soalnya langsung GMBB juga deh. Jadi dia itu kalau gerak melingkar berubah beraturan, rumusnya itu sama kayak gerak ini ya. Dia itu untuk mencari A-nya, percepatan tangensialnya, A itu sama dengan alfa kali R. Alfa itu percepatan sudut. Nah, A totalnya itu sama dengan 2 ya. Dia bisa jadi percepatan tangensial kuadrat ditambah percepatan sentripetal kuadrat diakari A totalnya. Nah, untuk persamaan gerak pada GMBB-nya itu sama kayak yang GLBB. Kalau GLBB kan dia V sama dengan V0 tambah AT. Nah, ini dia jadi omega karena dia sudut. Omega sama dengan omega 0 tambah alfa T atau omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alfa theta. Theta itu yang sudutnya tadi ya. Dan theta itu sama dengan theta 0 tambah omega 0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Boleh dicatat dulu.
Udah. Udah kak. Nah, ya kita ke bawah lagi ya. Ke nomor 39 coba.
Ada perbantuan? Kebetulan saya belum ngerti-ngerti banget kak. Bisa jelasin sisi selanjutnya aja nggak kak? Soalnya Oh udah ya, mepet. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung kayak, aduh, tapi yang paling penting itu kita harus tahu ya apa yang diketahui nomor 39. Dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut. Nah, kalau dia ada kata percepatan sudut, berarti simbolnya apa? Alfa kak. Nah, berarti alfanya adalah 15 ya, radian per sekon kuadrat. Terus titik A berada pada benda tersebut dan berjarak 10 meter dari sumbu putar. Berarti berjarak 10 R, meter. Ya, R-nya. R-nya. Iya, berarti R-nya 10 cm. Kalau 10 cm dijadikan 0,1. 1 meter. Oke, dari sumbu putar tepat setelah benda berotasi selama 0,4 sekon, berarti T-nya 0,4 sekon. Nah, titik A mengalami percepatan total sebesar, nah ini ditanya A totalnya. Nah, ingat ya, rumus A total tadi apa sih? A kuadrat plus AS kuadrat. A kuadrat tambah AS kuadrat ya. Nah, itu diakarin. Oke. Sekarang kita harus mencari A, A-nya dulu. Nah, A-nya kan tadi, kalau untuk mencari A biasa, itu kan bisa alfa kali R kan? Ya Nah, kak. alfanya itu 15, R-nya 0,1. Berarti alfanya 1,5. 1 alias 1,5. A-nya ya, A-nya. Nah, sekarang AS-nya. Untuk AS itu sendiri, AS itu sendiri kan bisa rumusnya A sentripetal tadi. Catat nggak? Dia ada V kuadrat per R atau omega kuadrat R kan? Ya kak. Nah, berarti di sini kita cari omega kuadratnya aja. Nah, omeganya di sini kan berarti dia omega sama dengan omega 0 tambah alfa T. Omega 0 kan anggap 0. Omega 0-nya anggap 0 tambah alfanya, alfanya tadi kan 15. T-nya waktunya dalam waktu 0,4 sekon. Jadi hasilnya adalah 15 kali 0,4. 6 kak. Ya, berarti hasilnya 6 radian per sekon. Jadi dia rumusnya berarti 6 kuadrat kali R-nya 0,1 ya. Pada 3,6. Nah, ini baru ditotalkan. Jadi rumusnya itu A totalnya adalah akar dari 1,5 kuadrat ditambah 3,6 kuadrat. Tambahinlah tuh hasilnya berapa. Bisa dilanjutin ntar lagi kak? Apa? Bisa dilanjutin ntar lagi nggak kak? Oh ya boleh. Saya keluar dulu ya kak. Oke.